Orang Kristen tidak melakukan satupun perintah di Alkitab. Kristen satu ini mualaf. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pertanyaan saya simpel. Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal Pak Pendeta yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab, barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah kita tidak disunat Pak. Itu gimana? Satu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah, kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa, ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya? Nah, ini banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu, pada hari Sabat. Tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Padahal semua pendeta sepakat Sabat itu hari Sabtu. Ya. Seluruh pendeta dunia, Pak, sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kita langgar. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh kita Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Ada-ada saja mualaf satu ini. Merasa paling tahu soal Alkitab. Merasa paling tahu tentang apa perintah Tuhan dalam Alkitab. Katanya dia bertanya kepada seorang pendeta. Di manakah perintah di Alkitab yang kita lakukan, maka kita akan selamat dunia akhirat? Apa katanya? Itulah pertanyaan dia. Katanya si pendeta itu satu pun gak ada yang bisa menjawab. Sebenarnya sebelumnya saya mau bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang perintah di Alkitab? Atau berapa banyak yang Anda ketahui mengenai perintah di Alkitab? Bisakah Anda memberikan jawabannya? Jadi begini, kalau ketika Anda kemudian mengambil sebuah kesimpulan dari sesuatu yang belum sewaktunya disimpulkan. Contoh, Anda mengatakan, sunat, orang Kristen tidak bersunat. Kalau tidak bersunat harusnya dihukum mati. Anda tahu nggak apa lambang sunat, arti sunat? Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dan Allah. Baca di perjanjian lama. Lalu yang kedua, apakah orang Kristen tidak bersunat? Yang kedua, yang Anda tanyakan tadi, apakah orang Kristen tidak bercadar? Ada juga yang bercadar. Kristen Ortodok bercadar. Lalu berikut, mengenai pertanyaan-pertanyaan Anda tentang hal-hal yang menurut Anda tidak bisa dijawab oleh pendeta. Hal-hal itu kan hal sederhana. Nggak ada yang sulit di situ. Apa yang sulit untuk dijawab di situ? Tapi saya mau balik ke topik utamanya. Perintah apakah yang bisa kita lakukan dari Alkitab yang membuat kita selamat di dunia dan akhirat? Saya mau beritahu kepada Anda, perintah itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu ada di Alkitab? Ada. Lalu pertanyaannya, mengapa Anda tidak tahu selama ini? Mengapa Anda tidak pernah tahu di Alkitab itu diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaan saya, benarkah Anda selama ini menjadi Kristen? Atau selama Anda menjadi Kristen, apakah Anda mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan? Ataukah Anda hanya menafsir-nafsir sendiri? Ataukah Anda hanya membaca Alkitab sesuka-suka Anda, lalu kemudian mencomot sana, comot sini, comot sana, comot sini? Kan tidak. Pastilah orang Kristen itu lebih mengerti apa yang dia imani. Pastilah orang Kristen itu lebih memahami apa yang dia percayain daripada Anda.
Karena bagaimanapun lebih baik kita menjadi ahli kitab di agama kita daripada kita sok atau merasa menjadi ahli kitab di agama orang lain. Kan begitu. Saya ulang sekali lagi. Lebih baik kita menjadi ahli kitab di agama kita daripada kita merasa ahli kitab di agama orang lain. Itu kan omong kosong. Lebih terhormat kita menjadi ahli kitab di agama kita. Jadi beritakanlah kitab Anda. Jangan berusaha memberitakan kitab agama orang lain, padahal Anda sebenarnya tidak memahami. Salam, Tuhan Yesus memberkati.